kalau dah sampai tahap satu kawasan tu dimonopoli, yang mana peniaga tempatan tak boleh nak hidup dalam kawasan tersebut, tak boleh lah, melampau lah benda tu, melampau lah. Contoh Mini Dakar tu kau boleh buka perniagaan dekat Mini Dakar tu. Ni aku bagi satu contoh lah, macam Indonesia yang korang kutuk ni lah. Tak kisahlah mana pun, Boyan, Madura, Batak, Aceh, mana-mana pun, kalau tak ada dorang ni, bye. Kalau tak duduk rumah-rumah yang cantik tu. Halo guys, jumpa lagi guys. Gimana nih kabarnya teman-teman semua nih dan keluarga di rumah? Saya harap kabar teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya, gak ada kurang suatu apapun. Dan pastinya selamat berlibur nih buat teman-teman yang sedang liburan hari ini. Dan selamat beraktivitas pastinya buat teman-teman yang sedang beraktivitas, yang gak ada libur hari ini ya. Semoga segala aktivitasnya berjalan dengan lancar ya. Kali ini guys ya, kita akan mendengar nih guys ya, pernyataan dari beberapa orang Malaysia yang sebenarnya ya terlihat banget mereka ini menyesal ya, menyesal karena ya di Malaysia sana sekarang orang-orang kita ya, para pekerja kita di Malaysia sana sudah semakin berkurang ya, udah sangat-sangat signifikan lah ya berkurangnya ya. Dan saat ini ya posisi kita ya orang-orang Indonesia itu tergantikan oleh orang-orang Bangladesh ya kan. Dan di sini juga ini ya orang-orang Malaysia ini mengatakan bahwa sangat jauh banget lah ya perbedaan antara orang Bangladesh dengan orang Indonesia ya. Dan salah satu dari orang Malaysia ini juga mengatakan ya guys ya, bahwa ya orang-orang Malaysia itu sebenarnya aslinya, kenyataannya sebenarnya itu adalah orang-orang yang pemalas ya, sangat-sangat pemalas, tetapi senang sekali meremehkan orang Indonesia ya, senang sekali menghina orang Indonesia ya. Dan sekarang akibatnya orang-orang Bangladesh ini yang menggantikan posisi orang-orang Indonesia, dan kelakuan orang-orang Bangladesh ini sangat-sangat berbeda jauh dengan kita orang-orang Indonesia. Karena yang jelas ya, prinsip kita orang-orang Indonesia ini berbeda jauh banget lah ya dengan orang-orang Bangladesh ya kan. Kalau kita ya prinsip kita itu kan jelas banget tertanam, mulai kita anak-anak sudah diajarkan ya, di mana bumi dipijak di situ langit kita junjung. Nah, itu prinsip yang diajarkan orang-orang tua kita kepada kita semua ya kan. Dari mulai anak-anak kita sudah diajarkan itu. Jadi setiap kita dimanapun ya berada, itu pasti akan selalu menghargai iya kan, menghormati budaya-budaya warga setempat, orang setempat iya kan. Itu kita gitu. Kita tidak akan pernah jadi sok-sokan dimanapun kita berada ya, karena kita memegang prinsip seperti itu. Beda dengan Bangladesh ya. Dan di sini nanti kita akan dengar guys ya, bagaimana orang Malaysia ini ya terlihat banget sebenarnya dia ini menyesal ya, sangat menyesal ya. Tetapi kalau saya boleh bilang ya, harapan saya sih sebenarnya memang berhentilah ya kita orang-orang Indonesia ini untuk bekerja ke sana gitu ya. Karena yang ada kita itu selalu diremehkan ya, kita selalu dihina, direndahkan. Itu yang selalu kita dengar ya kan. Mereka itu nggak tahu kenapa sangat-sangat nggak suka gitu sebenarnya dengan kita orang-orang Indonesia ya. Sebenarnya mereka ini munafik ya, butuh kita tetapi di satu sisi mereka tidak suka kita. Nah ini jadi makanya ngapain gitu loh ke sana gitu. Mendingan cari kerja di tempat yang lain, di negara yang lebih maju lagi, yang lebih gajinya lebih besar lagi ya.
Tapi memang saya bersyukur ya, karena memang kenyataannya sekarang orang-orang Indonesia ini sudah jauh berkurang ya di Malaysia sana, dan harapan saya ya semakin habis orang-orang kita di sana itu. Ya kecuali memang kalau ada niat yang mau sekolah, kuliah ya. Tapi kalau hanya untuk bekerja ya, cobalah, tolonglah berpikir ulang, apalagi secara ilegal ya, tolonglah jangan sampai ya. Kalau kita ilegal itu sangat-sangat nggak enak ya buat diri kita sendiri ya. Contohnya kan sudah terlihat ya beberapa bulan yang lalu bagaimana perlakuan mereka ya kepada para pekerja kita yang tidak pulang ya kan. Sama-sama teman-teman tahu kan, walaupun sampai sekarang kita nggak ngerti kabarnya kayak apa ya kan. Ya berharap sih permasalahan tersebut bisa diselesaikan, walaupun sepertinya di awang-awang ya kan. Sekali lagi saya berharap banget buat teman-teman ya, saudara-saudara saya yang ingin niatan cari kerja, jangan pernah terlintas di pikiran kita untuk pergi ke Malaysia ya. Kalau kita lihat latest statistik itu yang registered pekerja Indonesia ada di 585.000 gitu kira-kira. So number significantly drop ya. Dan juga yang undocumented saya kira sekarang pun sudah jauh berkurang. My prediction sekarang pekerja Indonesia itu saya kira ada di 1.5 ya, atau even less ya. Kalau kita lihat statistik dari Malaysia, Indonesia is not number one anymore ya. Sekarang Bangladesh number one. Halo Basar, kawan-kawan, benar dari baru sudah Full banget ya guys ya, lihat itu. Orang Bangladesh semua itu, lihat. Sakap, polis mari, sawit lari. Hujan mari, kongsi lari. KL pergi, bas naik kaki jalan. Asli memang ya, wajah-wajah orang Indonesia ya, wajah-wajah Asia Tenggara sulit ya ditemukan ya. Ada pun paling 1-2 gitu ya kan. Tapi mayoritas orang-orang Bangladesh ya. Bagus lah, kalau menurut saya bagus hal-hal seperti ini ya. Kalau bisa ditingkatkan lagi di Malaysia sana ya kan. Full ya dalam semua event ya, maksud saya dalam hari raya, tahun baru itu pasti ya mereka yang terlihat banget apa ya, mendominasi ya orang-orang Bangladesh ini ya kan. Lihat. Sampahnya pun berserakan kayak gitu ya kan. Angkat je negara Bangladesh ke Malaysia, apa susah. Dah dapat dah satu, jalan silang dah dapat dah. Jalan silang tu dah ibarat mini Dhaka lah kan. Mini Dhaka ni bandar raya Bangladesh lah. Kenapa dia digelar sebagai mini Dhaka? Masa dulu kan, dulu masa kita dengan perjanjian Malaysia dengan Indonesia, pernah tak satu-satu kawasan tu digelar sebagai Indonesia punya kawasan? Pernah ada tak? Tak pernah. Mana ada? Tak ada satu kawasan pun yang dimonopoli seperti mana mini Dhaka ni. Tak ada. Semasa sebelum Malaysia buat perjanjian dengan Bangladesh ni. Selepas buat perjanjian, tak lama pun, baru ni je, selepas Covid 2013 tu je. Selepas Covid tu buat perjanjian dengan
MOU dengan Bangladesh untuk terima pekerja asing daripada Bangladesh dalam beberapa sektor yang lain. Dulu ada, tapi tak dibuka untuk semua sektor. Maksudnya kedai gunting sikit-sikit lah, kedai makan, itu je. Tapi sekarang ni banyak sektor dibuka untuk pekerja daripada Bangladesh. So lagi ramai lah. Kilang pun dah dibuka, ladang pun dah dibuka, construction pun dah dibuka, terima daripada negara Bangladesh. So sebab itu dia nampak jadi ramai. Dulu tak ramai sebab kita tak buka semua untuk mereka. Kita banyak buka kepada Indonesia, ladang Indonesia, construction Indonesia, apa lagi, banyak Indonesia berbanding Bangladesh. Tapi sekarang mereka lagi ramai. Semua sektor boleh dikatakan boleh diceburi oleh warga asing daripada Bangladesh ni. Tolak maid je, pembantu rumah je. Tolak pembantu rumah je tak ada, tak terima. Yang lain semua boleh terima. Bayangkanlah. Sebab itu dia jadi lambakan pekerja asing daripada Bangladesh ni. Aku bukan nak cakap yang aku tak suka dengan pekerja asing daripada Bangladesh ni, tapi kalau dah sampai tahap satu kawasan tu dimonopoli, yang mana peniaga tempatan tak boleh nak hidup dalam kawasan tersebut, tak boleh lah, melampau lah benda tu, melampau lah. Contoh Mini Dakar tu kau boleh buka perniagaan dekat Mini Dakar tu. Dulu masa kita dengan Indonesia, mana ada sampai tahap macam tu. Okey, kawasan mana yang dimonopoli oleh warga Indonesia? Cuba korang bagi tahu. Masa kita buat perjanjian dengan Malaysia Indonesia ni, kawasan mana? Paling-paling pun Coket lah. Paling-paling lah Coket. Kalau Indonesia pun, kita boleh lagi berniaga dengan Indonesia ni. Maksud aku, kalau kau buka kedai makan, ada tak orang Indonesia datang makan? Ada. Kalau kau buka kedai jual pakaian, ada tak orang Indonesia beli pakaian kau? Ada. Beza dengan warga Bangladesh ni. Dia nak masuk kedai makan kau? Tak. Dia nak masuk kedai pakaian kau? Tak. Dia akan pergi mereka punya perniagaan saja. Sebab itu mereka punya perniagaan ni boleh hidup. Mereka buka perniagaan dalam negara Malaysia ni boleh hidup sebab warga mereka ramai. Kalau kau nak sembang pasal kerja keras dengan aku, kau pergi tanya mak bapak kau tu macam mana diorang kerja keras. Ni aku bagi satu contoh lah. Macam Indonesia yang korang kutuk ni lah. Tak kisahlah mana pun, Boyan, Madura, Batak, Aceh, mana-mana pun, kalau tak ada diorang ni, bye. Kalau tak duduk rumah-rumah yang cantik tu, orang kita ni mana naknya. Lagi-lagi kan suruh kerja kontrak sekarang ni, kena panas sikit, habis berhenti. Kena suruh kerja lebih sikit, esok MC. Apa lagi? Suruh main sport sikit, injured, besok cuti, demam. Kena herdik sikit, besok bak muka tai. Kena maki, kena marah, besok berhenti. Kau sedar ke tak sedar ni? Dah lah lembik, lepas tu nak duit lebih. Engkau ni satulah, suruh kerja lebih tak nak, kena maki kau nangis. Lepas tu kau nak gaji lebih. Ada tak yang macam ni? Aku cuma nak pesan lah, pakai otak ni. Aduh, otak mana otak? Otak, mana otak? Terlihat banget guys ya, yang dijelaskan tadi ya, bahwa Bangladesh ini sangat memonopoli ya di Malaysia ya. Dan orang Melayunya benar-benar semakin tersingkirkan ya. Dan abang ini terakhir mengatakan bahwa mereka itu sebenarnya ya mayoritas adalah orang-orang pemalas ya. Walaupun kadang-kadang kalau kita lihat di video ya, banyak yang tidak terima dengan sebutan pemalas ya. Tapi sebetulnya kan kenyataannya terlihat banget ya kan. Kalau nggak pemalas, nggak mungkin lah banyak pekerja dari Bangladesh masuk ke Malaysia ya kan. Nggak mungkin kalau mereka itu rajin ya kan. Dan sekali lagi ya, saya berharap nih, benar-benar saya berharap kepada saudara-saudara saya yang ada niatan ingin kerja ke luar negeri ya, janganlah
berpikir ya terlintas di pikiran kita itu untuk bekerja ke Malaysia. Janganlah, beneran ya. Jangan, mendingan ke negara-negara maju yang lebih maju lagi ya. Tetapi ya harapan kita sih, seluruh rakyat Indonesia berharap banget sebenarnya kepada pemerintah kita ya. Peluang pekerjaan tuh ya semakin terbuka luas ya kan, biar jangan lagi ada lah ya saudara-saudara kita yang pergi ke luar negeri hanya untuk bekerja ya kan. Kalaupun ada yang ingin bekerja ke luar negeri ya untuk menaikkan taraf kehidupan ya tidak masalah ya. Tapi alangkah lebih baiknya lagi kalau di Indonesia ini peluang pekerjaan itu ada banyak ya kan. Walaupun ya kita tahu memang peluang pekerjaan sih sebenarnya sudah semakin banyak ya. Tetapi kita berharap lebih lagi dan syarat-syarat untuk masuk pekerjaan ya harapan kita juga dipermudah lah ya, dipermudah. Jangan seperti sekarang ya kan, sangat sulit kita kalau mau masuk ke perusahaan, satu perusahaan di Indonesia ini kan sangat-sangat sulit ya. Kalau bisa dipermudah lah, yang penting kan niat kita bekerja, kelakuan kita baik ya kan. Kalau soal keterampilan saya rasa orang-orang Indonesia ini nggak kalah lah, bisa, hanya butuh waktu sebentar saja untuk bisa beradaptasi ya kan, itu kita gitu loh. Ya, kalau bisa dipermudah syarat-syarat pekerjaannya itu, jangan terlalu muluk-muluk. Kita kan terlalu muluk-muluk banget ini kalau kita mau masuk kerja di negara kita ini, nggak tahu kenapa. Yang penting kita baik, kita mau kerja, itu aja. Kenapa sih? Kelakuan kita baik ya kan, nggak ada sakit. Kalau sekarang kan kita lihat peraturannya macem-macem banget. Negara luar bisa, kenapa kita nggak bisa gitu loh ya kan. Ya semoga terwujud ya guys ya, harapan ini ya, keinginan ini ya, semoga didengar walaupun mungkin diangan-angan. Jadi guys, gimana guys menurut kalian guys lihat video ini guys? Kasih komentar guys ya, dan terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat, salam sukses buat kita semua.